K Newsmaker. 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge. Ya, sobatnya, semakin menarik saja apa yang kita bahas mengenai topik kita pada malam hari ini tentang intimidasi menuai reaksi. Yang kita bahas tentunya adalah dugaan intimidasi yang diterima oleh Wakil Bupati Jember Kiai Haji Abdul Mukid Arif dan juga reaksi yang akhirnya muncul setelah adanya peristiwa ini, dan tentu saja ini muncul dari masyarakat Kabupaten Jember dari beberapa elemen. Dan masih bersama bintang tamu saya ada Mas Anas Eshab, ada sekretaris dan juga juru bicara advokasi bersahabat. Ya, Mas Anas, menyambut dari apa yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya, ini kan kita juga penasaran nih, beberapa kali disampaikan oleh Kiai Mukid bahwa ketika beliau berada di kejaksaan itu kan disampaikan, Kasih Datu menyatakan bahwa ada potensi pidana, dan itu disampaikan sebanyak 13 kali seperti yang dinyatakan oleh Mas Anas dan juga Kiai Mukid. Nah, sebenarnya apa betul sih yang dilakukan Wabub ini, yaitu dengan mengembalikan jabatan sesuai KA SOTK 2016 sesuai dengan rekomendasi Mendagri, ini salah dan bisa dipidana? Maksudnya saya tambah itu. Ya, kalau saya sebagai orang hukum, Mbak, ya ketawa saja gitu. Oke. Dalam artian ini, iya, kalau saya sebagai orang hukum tentu ketawa, tapi beda dengan Kiai Mukid kan gitu. Dia kan lebih banyak di pondok. Tentu ya kalau dibilang pidana tentu beliau takut lah. Siapa yang tidak takut kalau dipidana? Nah, Mas Anas sendiri sebagai orang yang berkecimpung di dunia hukum dan pasti melek hukum ini, sebenarnya yang dilakukan mungkin salah atau tidak? Jadi begini, Mbak, itu pemeriksaan dilakukan oleh Jensus Kemendagri selaku atasan langsung dari kabupaten, Bupati kan? Bupati. Itu sebenarnya ada berapa surat sih? Ada surat dari Jensus pemeriksaan, KSX, termasuk di Spenduk Capil. Dari 3 surat itu, Mbak, menjadi satu surat yang tanggal 11 November itu jadi satu. Dari sekian surat itu ada sanksi yang harus diberikan kepada bupati. Harusnya apa? Sanksi pemberhentian ketika tidak melaksanakan rekomendasi ini. Iya, itu sudah sangat jelas. Okay. Tapi ya kita sangat menyayangkan lah pemerintah pusat masih memberikan harus dibina. Ya, dibina terus. Oke. Nah, hingga akhirnya ketika Bupati cuti kampanye beberapa saat lalu dan Bupati Jember diisi oleh seorang PLT yaitu wakilnya Kiai Mukid Arif, beberapa pihak menyarankan untuk akhirnya menjalankan rekomendasi ini yang ternyata sudah 1 tahun tidak segera dilaksanakan oleh Bupati Faida, tapi ternyata akhirnya berbuat seperti ini. Ini juga seperti yang disampaikan oleh Sobat Ki Radio yang juga bergabung langsung dengan kita di line WhatsApp 0811-355-1029 dari Sobat Dewi di Sukorjo. Ini menyampaikan pertanyaan kepada Mas Anas, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Bupati Faida tidak segera melaksanakan rekomendasi dari Kemendagri? Kenapa harus menunggu 1 tahun baru direalisasikan oleh PLT Bupati? Kemudian sanksinya kalau tidak melaksanakan Riksus Kemendagri tentu tidak memiliki APBD. Berarti Bupati Faida tidak peduli terhadap masyarakat Jember secara umum karena yang digunakan sebatas perkada. Dalam artian belanjanya terbatas. Terima kasih Mas Anas dan atas jawabannya. Ini unek-unek dari masyarakat ini, Mas. Mungkin sedikit bisa diberi tanggapan ini. Jadi begini, saya tadi ingin melanjutkan terkait rekomendasi Mendagri. Kalau kenapa Bu Faida tidak melaksanakan, beliau lah yang paham gitu lah. Tapi itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan hanya Kiai Mukid yang bisa melaksanakan itu. Walaupun beliau hanya menjabat PLT dalam waktu 72 hari dibanding 1 tahun, beliau hanya 72 hari bisa dilaksanakan. Ini tergantung kemampuan aja berarti kemauan. Ya? Tergantung kemauan saja. Oke, karena suratnya sudah jelas, perintahnya sudah jelas. Kalau boleh dibilang dasarnya melakukan perbuatan itu juga jelas gitu, tidak dilakukan, betul adalah alasan atau pertimbangan Bupati Faida sendiri. Tapi hanya Kiai Mukid yang akhirnya bisa merealisasikan ini. Oke. Nah, seperti yang disampaikan Kasih Datun, apakah betul bahwa Kiai Mukid nanti bisa dipersoalkan secara hukum, dalam bahasa beliau bisa dipidanakan ketika tidak ada izin tertulis dari Kemendagri? Jadi begini, izin tertulis itu, jadi karena kemarin pilkada, memang di Undang-Undang 10 tahun 2016 memang diatur
pasal 71 kan. Jadi untuk memutasi pejabat itu harus ada izin ke Kemendagri, harus ada izin. Itu kalau tidak ada pemeriksaan. Tapi ini sudah dilakukan pemeriksaan, tidak perlu izin lagi. Karena sudah rekomendasi. Mungkin Mbak juga pernah ingat kasus 3 pejabat Tanggul. Ya. Itu kan rekomendasi. Apakah kemarin itu harus izin Mendagri untuk menurunkan jabatan atau memberikan sanksi? Kan tidak perlu. Sama sudah. Menurut Mas Anas, rekomendasi yang turun dari setelah adanya pemeriksaan itu sudah sebagai bukti tertulis. Betul. Dan harus dilaksanakan. Dan kalau tidak dilaksanakan di sana harus ada sanksi. Bukan hanya orang yang dikembalikan pada jabatan saja, Mbak. Tapi siapa yang melakukan pelanggaran itu ada potensi kerugian negara. Ada keuangan yang dikeluarkan itu. Harusnya siapa yang melakukan itu juga harus mengembalikan kerugian negara. Tapi saya lihat Mendagri masih memberikan kesempatan lah. Hanya orangnya dikembalikan, tapi uang yang diterima oleh ASN itu kan tidak diminta. Iya. Seperti seharusnya yang diatur sesuai dengan undang-undang itu tadi. Sudah sangat longgar sekali gitu loh. Harusnya beliau, Bu Faida harus legowo lah. Pak Kiai mungkin bisa melaksanakan itu. Harusnya berterima kasih. Tidak harus menggeret kepada di kejaksaan gitu loh. Menurut Anda, Bupati Faida justru harus berterima kasih kepada Kiai mungkin? Betul. Itu harus berterima kasih, beliau sudah melaksanakan rekomendasi. Artinya apa? Tidak diberikan sanksi. Padahal Gubernur Jawa Timur juga sudah memberikan surat kepada Mendagri agar Bupati Faida berhentikan. Karena kata SOTK itu kan sudah sangat jelas. Jadi menurut Anda persoalan KSOTK adalah hal yang mau tidak mau harus segera dilakukan karena sudah ini berdasarkan hasil pemeriksaan dan juga sudah muncul rekomendasi yang harus dijalankan. Betul. Apakah kalau menurut Anda ini ada hubungannya dengan kemarin vonis yang muncul dari Mahkamah Agung terkait dengan adanya hak menyatakan pendapat yang diajukan oleh DPRD Jember, di mana mengajukan untuk pemecatan atau pemakzulan Bupati Jember ke MA. Tapi akhirnya MA memvonis bahwa Bupati Jember dinyatakan tidak memenuhi seperti yang disampaikan oleh DPRD Jember. Apakah ini ada kaitannya karena Kabupaten Jember sudah dilaksanakan nih mutasi seperti yang diinginkan, meskipun yang melaksanakan bukan bupati tapi kayak mungkin? Ya itulah makanya Pak. Harusnya kayak saya sampaikan, harusnya Bu Faida selaku bupati berterima kasih kepada Kiai Muhid. Karena saya yakin materi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung sebagai jawabannya di dalam permohonan DPRD jelaskan dalam AMP-nya bahwa bupati tidak melaksanakan segala macam. Dan itu putusannya kan setelah DPRD setelah wakil bupati PLT wakil bupati melaksanakan itu. Salah satunya itu materinya. Jadi Anda yang meyakini ini bahwa MA itu menolak permintaan HMP DPRD karena salah satu poin di mana yang dituntutkan DPRD adalah bupati tidak melaksanakan rekomendasi Mendagri itu sudah dijalankan oleh Wabub. Iya. Harusnya seperti yang Mas Anas sampaikan tadi, harusnya Bupati Faida berterima kasih kepada Kiai Muhid. Bahwa iya 1 tahun dilaksanakan tidak dimaksudkan dan selamat dari pemakzulan. Ini karena Kiai Muhid. Iya. Ini harus terima kasih. Tidak didolimi seperti hari ini loh, digeret-geret dibawa kepada kejaksaan, ditakut-takuti di sana lah. Ya, ini pendapat dari Mas Anas gitu dan kita kembalikan lagi, masing-masing masyarakat Jember saat ini sudah sangat cerdas sekali dalam menilai apa fenomena yang terjadi ini. Jadi memang beberapa waktu lalu kalau kita flashback ke belakang, memang DPRD Jember itu menggunakan hak-haknya mulai dari interpelasi, angket, hingga yang terakhir hak menyatakan pendapat atau meminta untuk pemakzulan bupati. Salah satu poin yang waktu itu dipersoalkan adalah terkait Bupati Jember, yaitu Faida yang tidak segera melaksanakan rekomendasi, dan ini dianggap dampaknya sudah secara sistematis menimpa masyarakat Kabupaten Jember dan sangat merugikan sekali. Tapi seperti yang disampaikan oleh Mas Anas bahwa ternyata salah satu alasan yang menjadikan Mahkamah Agung akhirnya menolak karena poin yang disampaikan oleh DPRD tentang tidak melaksanakan rekomendasi itu ternyata sudah dilaksanakan. Vonis itu muncul setelah memang Pak PLT atau Pak Wabub ini melaksanakan pengembalian rekomendasi tersebut.
Oke, luar biasa sekali. Ini baru kita temukan dan baru kita muncul di K-Newsmaker di K-Radio pada malam hari ini. Oke, ini muncul dari apa? Maksud saya ada juga sobat Ki yang bergabung ini dari Agusta Jaka Purwana. Oh ya, beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Jember. Selamat malam Pak Agusta Jaka Purwana. Beliau menyampaikan semacam pendapat mungkin. DPRD dimusuhi, Wabub dimusuhi, Sekda dimusuhi. Ini bertentangan dengan perkataan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Salam hormat dan terus berjuang demi kemaslahatan umat untuk Kiai Mukid selaku Wakil Bupati Jember. Ini selamat malam Pak Agusta. Semoga yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat dan terima kasih sudah mengikuti diskusi kita yang sangat menarik ini dan semoga sehat selalu dan salam semangat juga buat Pak Agusta Jaka Purwana ini. Ya luar biasa sekali Mas dan ini juga banyak sekali sobat ke yang bergabung dengan kita. Ini kemudian menyusul dari saya yang tidak sampaikan namanya ini dari nomor 081249893764. Selamat malam semua, selamat malam juga Ibu. Ini di profilnya Ibu soalnya. Mas Anas, apakah tindakan Bupati dan juga Kasidatun serta beberapa ASN di Kajari itu bisa dipidanakan karena sudah berbuat intimidasi dan juga bullying kepada pejabat publik? Terima kasih. Oh, dari Bu Nur, dari Virologi ini Mas. Selamat malam Ibu Nur dan juga akan kita bahas pertanyaan dari Bu Nur ini Mas. Monggo. Oke. Terima kasih Bu Nur. Dari kami dari tim hukum bersahabat lagi mengkaji itu. Tapi jelas yang satu kami yang terkait dengan kebohongan publik itu sudah jelas itu ada pidananya. Tapi kalau untuk yang lain kami masih mengkaji, apakah ada unsur pidana. Tapi kalau karena intimidasi tentu ada pidananya, Mbak. Oke, jadi pasti ada beberapa poin yang sebenarnya berpotensi untuk bisa dibawa ke ranah hukum. Tapi seperti itu tadi sudah kita bahas, segala sesuatunya masih sedang dipersiapkan secara masak-masak. Kalau untuk ASN, sanksi administrasi. Jadi administrasi. kami sudah persiapan juga untuk melaporkan ke Inspektor Jawa Timur. Oke, jadi tidak main-main ini yang sudah dilakukan dan dipersiapkan. Agar tidak terulang lagi untuk berikutnya. Tidak terulang. Itu saja. Itu, Mbak. Dan agar memang hukum ditegakkan karena kita adalah negara yang memang berdasarkan kepada hukum, bukan negara yang berdasarkan kepada kekuatan pihak-pihak yang memiliki kekuatan pastinya. Ya, Mas Anas, ini sayang sekali karena keterbatasan waktu, ada banyak sekali juga ini sayang sekali tidak semua pertanyaan dan juga komentar yang bisa saya bacakan karena keterbatasan waktu. Ini masih ada sekitar 6 menit tersisa Mas Anas, monggo kalau ada semacam saran mungkin yang saya tanyakan di akhir ini adalah bagaimanapun persoalan ini sudah memancing reaksi publik sedemikian rupa. Bahkan tadi menurut Mas Anas akan ada aksi massa dalam beberapa hari minggu depan ya, dan jumlahnya tidak sedikit. Ini kan bagaimanapun berpotensi terhadap Kamtibmas di Kabupaten Jember. Mungkin ada saran dari Mas Anas, mungkin apa yang bisa dilakukan oleh Bupati Faida dan juga dari pihak Kasidatun dan juga pejabat ASN ada mungkin segala sesuatunya tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau yang bersangkutan merasa keliru dan bersalah, tentu melakukan permohonan maaf. Itu yang harus dilakukan, Mbak. Dia melakukan permohonan maaf tentu di depan publik loh. Beliau diintimidasi di kejaksaan, merasa ketakutan, merasa stres beliau. Tentu juga ini dan itu diketahui oleh publik. Tentu beliau juga harus menyampaikan itu di depan publik loh. Makanya kan gerakan koalisi masyarakat itu bela Kiai yang rencananya kita lakukan hari Selasa ya disampaikan di sana saja sudah. Itu kan di alun-alun, sampaikan di sana di hadapan masyarakat. Kalau mau merasa bersalah, kalau tidak ya sudah nggak apa-apa. Tapi gerakan ini akan terus berlanjut. Iya, jangan salahkan masyarakat. Jangan salahkan masyarakat kalau pejabatnya seperti itu. Kami hanya mengikuti. Kami apa maunya bilang. Hari ini Mbak, sudah tidak bisa kita bendung lagi. Kemarin mungkin Pak Kiai menyampaikan sudah kita tahan dulu. Tapi kan sampai hari tidak ada etikat baik. Dan ini sudah menggelincir seperti bola panas Mbak. Justru itulah yang kita khawatirkan karena bagaimanapun sebagai masyarakat Kabupaten Jember saya ingin yang terbaik dan juga Kabupaten Jember tetap baik-baik saja. Sehingga mungkin saran dari Mas Anas ketika nanti masyarakat akan melakukan aksi untuk meminta permintaan maaf atau semacam pertanggungjawaban moral kepada pihak yang terkait, datang Bupati Jember di tengah-tengah dan menyampaikan kepada publik secara terbuka untuk permohonan maafnya. Iya, apalagi kita sudah akhir masa jabatannya. Ya, tapi selama 5 tahun
ya terlepas dia berasa menyakiti masyarakat atau tidak, ditambah lagi kemarin itu dengan menggeret-geret Pak Wagub ke sana, ya sudah, kalau beliau merasa seperti itu sampaikan juga lah. Oke. Ya, jadi tuntutan Mas Anas ini kurang lebih adalah sikap kenegarawanan seorang Bupati Faida ya. Ya termasuk kejaksaan dalam hal ini. Dan juga kejaksaan gitu lah. Ya, seperti itu. Mungkin ada closing statement yang Mas Anas sampaikan? Jadi mungkin kepada kawan-kawan seperjuangan dimanapun berada, bahwa aksi kita untuk bela Kiai ini tidak akan monggo silakan Mas Anas. Tidak akan pernah berhenti gitu. Jadi untuk teman-teman silakan rapatkan barisan. Kita tunggu kedatangannya hari Selasa. Yang penting jaga protokol kesehatan. Itu saja, Mbak. Oke. Yakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh Kemukid selaku PLT Kabupaten Jember hanya dalam waktu 72 hari beliau sudah bisa melaksanakan rekomendasi Mendagri, walaupun hanya sebagian. Satu, yang kedua, beliau melaksanakan itu sudah sesuai perintah undang-undang. Tidak ada yang dilanggar oleh beliau. Itu. Jadi garis bawahi oleh Mas Anas bahwa tidak ada pelanggaran undang-undang dan tidak ada pidana. Kalau memang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, saja merasa dirugikan, silakan lakukan upaya hukum, gugat PT UN, bukan dikoordinir oleh seorang bupati. Ini kan lucu. Ini harus dilakukan. Ya, sebagai itu tadi apa yang sudah kita sampaikan, bahwa sudah banyak sekali hal yang kita bahas dan juga ada beberapa hal yang sudah cukup mencerahkan sekali, bahwa semoga saran-saran yang mungkin sudah sebagai sampaikan dan juga mungkin oleh bintang tamu kita sudah coba uraikan di sini bermanfaat. Mas Anas, terima kasih sekali. Semoga tidak bosan-bosan untuk hadir di Radio untuk memberi pencerahan kepada masyarakat gitu. Karena salah satu tujuan kita adalah mencerdaskan gitu. Ya, sebagai akhirnya saya Ani Jamali dan juga bintang tamu saya ada Mas Anasrul SH dari tim advokasi bersahabat pamit undur diri, dan saya tetap ingatkan bahwa Anda tetap bisa mendengarkan K-Newsmaker setiap malam Sabtu jam 7 hingga jam 9 malam, tentu saja hanya di 102.9 FM K Radio. Saya Adi Jamadi undur diri, selamat malam dan selamat berakhir pekan.